Materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, di mana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Macam-macam hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Adapun macam-macam hak sebagai berikut. Yang pertama, hak legal dan hak moral. Yang kedua, hak positif dan hak negatif. Yang ketiga, hak khusus dan hak hukum. Yang keempat, hak individu dan hak sosial. Yang kelima, hak absolut. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yaitu hak yang diterima setiap manusia yang berada di suatu negara tertentu. Hak warga negara dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku di negara tersebut. Dalam kehidupan bernegara, sikap warganya wajib memperoleh hak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Contoh hak yang dapat diperoleh sebagai warga negara yaitu hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dijamin dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam nilai-nilai Pancasila yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai dasar sila Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu dalam artian tetap. Nilai dasar terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaraan, dan keadilan. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, inilah warga negara Indonesia memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai individu. Berikut hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nilai instrumental Pancasila merupakan suatu rangkaian penjabatan secara lebih kreatif dan dinamis atas nilai dasar Pancasila. Kreatif dan dinamis yang dimaksud adalah mampu menyesuaikan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang ada di dalamnya. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya terbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Hak dan kewajiban warga negara disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 sampai 34. Beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai berikut. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Pasal 27 ayat 1. UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa seluruh warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan pelayanan hukum yang baik. Selain hak, seluruh warga negara juga mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Contohnya, jangan pernah main hakim sendiri, melaporkan kejahatan kepada pihak yang berwajib, menghormati pemimpin negara maupun daerah wilayah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak di pemerintah tanpa memandang status sosial. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan diwajibkan untuk membela negara Republik Indonesia. Untuk membela negara, tidak perlu mengangkat senjata atau ikut berperang, melainkan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap warga negara. Misalnya, dengan mengharumkan nama bangsa dan negara dengan profesi. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak ikut bergabung dengan suatu perkumpulan maupun serikat, dan juga berhak mengutarakan pendapatnya dengan dalam perkumpulan tersebut secara lisan maupun tulis. Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Hak asasi manusia. HAM diatur dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945. Rumusan HAM yang masuk dalam UUD NRI tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Yang kedua, HAM berkaitan dengan keluarga. Yang ketiga, HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, HAM berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima, HAM berkaitan dengan kebebasan bernegara dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat. Yang keenam, HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Dan yang kedelapan, HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan. Yang kesepuluh, HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. Hak memeluk agama. Hak untuk memeluk agama dan beribadah dijamin oleh pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ideologi negara Indonesia berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD NRI tahun 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak, kewajiban, dan pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 5. UUD NRI tahun 1945 pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap WNI mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban memperoleh pendidikan. Hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 sampai 3 UUD NRI tahun 1945. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan akan ada sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakannya. Kebudayaan nasional. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk mengembangkan budaya daerah. Hak ekonomi.
Pasal 33 ayat 1 sampai 5 UUD NRI tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh kemakmuran dalam hidupnya. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Pasal 31 ayat 1 sampai 4 UUD NRI tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dan memperoleh layanan kesehatan serta fasilitas umum yang layak. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis adalah nilai instrumental Pancasila dalam realisasi praktik nyata di kehidupan sehari-hari, baik kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Perwujudan nilai praksis ini memiliki penjabaran nilai dari dasar Pancasila yang terus berkembang dan selalu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ke-1, saling menghormati antarumat beragama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling menyayangi antar sesama manusia. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila Persatuan Indonesia. Contoh nilai praksis sila persatuan Indonesia. Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh nilai praksis sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai praksis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, suka membantu orang lain. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian, terima kasih.